Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febri Habibillah dengan NIM 203200199. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 6C. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang bedah sertifikasi ISO 9001-2015 sebagai suatu strategi manajemen penjaminan mutu sekolah. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang ISO 9001-2015, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu ISO. ISO merupakan singkatan dari International Standardization Organization. Itu merupakan organisasi internasional yang membahas mengenai standar-standar yang bertaraf internasional. ISO ini didirikan pada tanggal 23 Februari 1947. ISO ini merupakan organisasi yang non-pemerintah atau non-government. Dan ISO ini diambil dari bahasa Yunani yaitu Isos yang memiliki arti kesetaraan. Kemudian kita akan membahas mengenai definisi ISO 9001-2015. Definisi ISO 9001-2015. ISO 9001 merupakan standar yang berisi persyaratan untuk sistem manajemen mutu yang membantu perusahaan atau organisasi agar lebih efisien dan kepuasan konsumen meningkat. Hal ini dinyatakan dalam International Organization for Standardization pada tahun 2015. Sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 1987, standar ini sudah mengalami 4 kali revisi atau 4 kali perubahan, yaitu tahun 1994, tahun 2000, tahun 2008, dan tahun 2015. Semua standar ISO selalu ditinjau dan direvisi secara berkala untuk memastikan persyaratan yang ada di dalamnya tetap relevan terhadap kondisi pasar. Versi terbaru ISO yang saat ini berlaku adalah ISO 9001-2015. Jadi ISO 9001-2015 ini merupakan ISO yang revisian yang terbaru yang saat ini digunakan. ISO 9001-2015 ini menggantikan versi sebelumnya yaitu ISO 9001-2008. Revisi ini bertujuan agar standar ISO 9001-2015 bisa diterapkan pada semua jenis perusahaan. Kemudian kita beralih kepada tujuan ISO 9001-2015. Tentunya setiap organisasi itu memiliki tujuan mengapa dibentuknya organisasi tersebut. Jadi tujuan daripada ISO 9001-2015 ini adalah untuk menetapkan persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu, dan juga bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk, barang atau jasa yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan ini dapat merupakan kebutuhan dari pasar. Dan kemudian manfaat daripada ISO ini apa? Tentunya ISO ini memiliki beberapa manfaat yang sebagaimana dikutip dari web mutuinstitute.com menyebutkan bahwasannya
Manfaat ISO 9001:2015 adalah yang pertama, perusahaan atau lembaga mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar sehingga mampu bersaing di level global. Yang kedua, perusahaan atau lembaga dapat mengembangkan dan memperluas bisnis ke pasar internasional dengan mudah karena telah memenuhi standar ISO. Yang ketiga, kepuasan pelanggan terhadap produk perusahaan meningkat. Yang keempat, perusahaan atau lembaga memiliki sistem manajemen yang terdokumentasi dan peningkatan komunikasi. Kemudian, prinsip-prinsip daripada ISO 9001 ini memiliki 7 prinsip di dalamnya yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, fokus pelanggan. Fokus pelanggan ini adalah fokus utama manajemen mutu, adalah memenuhi persyaratan pelanggan dan berjuang untuk melampaui harapan pelanggan. Dan yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan, pemimpin dari semua tingkatan menetapkan tujuan, arah, dan menciptakan kondisi di mana orang-orang terlibat dalam mencapai sasaran. Kemudian untuk yang ketiga, engagement of people. Kompeten, mampu diberdayakan, dan keterlibatan orang-orang di semua tingkatan adalah hal yang paling penting untuk menambah kapabilitas atau kepercayaan organisasi dalam menciptakan dan memberi nilai. Kemudian yang keempat, pendekatan proses. Pendekatan ini adalah pendekatan yang terpusat pada pelanggan, yakni pelanggan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan pengalaman serta keterampilannya dalam prosesnya. Kemudian improvement atau perbaikan. Yang dimaksud dengan improvement atau perbaikan ini adalah organisasi-organisasi yang sukses selalu fokus terhadap perbaikan. Kemudian yang keenam, pengambilan keputusan berbasis bukti, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti guna untuk menentukan kepuasan yang baik dan tepat guna untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian yang terakhir adalah manajemen hubungan. Manajemen hubungan adalah untuk mempertahankan kesuksesan organisasi harus mengelola hubungannya dengan pihak-pihak yang menjadi perhatian utamanya adalah para pemasoknya. Jadi manajemen hubungan ini adalah manajemen yang sangat penting dalam penerapan ISO ini, karena dengan kita menjalin hubungan sesama orang lain, maka hubungan tersebut akan berjalan dengan baik pula. Tapi jikalau hubungan antara orang lain tidak di manajemen, maka hubungan itu akan menjadi kacau. Dan kemudian isi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Dalam ISO 9001:2015 berisi tentang yang pertama, penekanan pada keterlibatan kepemimpinan. Yang kedua, pengarahan resiko dan peluang perusahaan secara terstruktur. Yang ketiga, menggunakan bahasa, struktur, dan istilah yang umum dan sederhana sehingga memudahkan organisasi yang menggunakan beberapa sistem manajemen. Yang keempat, pengarahan manajemen rantai pasokan yang lebih efektif. Yang kelima, lebih mudah digunakan untuk perusahaan jasa dan perusahaan yang berbasis pengetahuan. Kemudian yang poin terakhir yang akan saya bahas pada video pembelajaran kali ini, yaitu hambatan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.
Tentunya setiap proses itu atau setiap organisasi memiliki dorongan atau hambatannya masing-masing. Dan di sini saya akan membahas tentang hambatan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001/2015. Yang paling poin pertama sebagai hambatan sistem manajemen mutu ISO 9001/2015 ini adalah yang pertama, sumber daya manusia yang terbatas. Yang kedua, struktur organisasi sudah jelas, namun terlalu banyak pekerjaan dalam satu divisi sehingga fokus karyawan mudah terbagi. Yang ketiga, tidak ada sosialisasi untuk pihak eksternal dari perusahaan. Yang keempat, kurangnya pengetahuan karyawan mengenai sistem yang baru. Yang kelima, karyawan tidak menjalankan prosedur yang diberikan secara konsisten, bahkan tidak menjalankan prosedur tersebut sama sekali. Yang keenam, pelaksanaan prosedur belum jelas dan tidak rinci. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada pertemuan kali ini yang berjudul tadi ISO 9001/2015. Mungkin dari beberapa materi tadi dapat memberikan pengetahuan kepada yang mendengarkan video ini, yang menyimak video ini, dan bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai disinilah pertemuan kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.